Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Pagi hari ini kita akan mulai dari ayat 98, kemudian nanti lanjut di 99. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Kul, katakanlah, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Lima, mengapakah takfuruna kalian kafir bi ayatillahi kepada ayat-ayat Allah. Wallahu, dan Allah syahidun maha menyaksikan ala ma ta'maluna atas apa yang kalian kerjakan. 99. Kul, katakanlah, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Lima, mengapakah tasyudduna kalian menghalang-halangi ang sabilillahi dari jalan Allah. Man, orang-orang amana telah beriman, tabghunaha, dan kalian menginginkannya, iwajan, kebengkokan. Wa antum, sedangkan kalian syuhada'u, kalian menyaksikan. Wa ma'allahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma, daripada apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Ayat 98 dan 99. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan merupakan kecaman yang sangat keras yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segolongan ahli kitab yang ada di Madinah. Bapak Ibu, pernah saya terangkan kepada panjenengan semua, ketika Al-Quran menyebut ahli kitab, berarti khitabnya atau yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang Allah terangkan juga di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Di Al-Bayyinah Allah menyebut 3 golongan, Bapak Ibu ya. Ada orang-orang musyrik, ada orang-orang kafir dari ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini 3 golongan yang menjadi objek dakwanya Rasulullah pada saat beliau diutus.
Kecaman ini Allah sampaikan di dua ayat dari surah Ali Imran 98 dan 99 karena tiga perilaku mereka. Yang pertama, di antara segolongan ahli kitab yang ada di Madinah saat itu, mereka mengkafiri ayat-ayat Allah. Ini maksud dengan ayat-ayat Allah di sini itu satu ayat-ayat Allah yang Allah telah sampaikan kepada Nabi Musa. Berarti kitab Taurat Bapak Ibu ya. Yang kedua, ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa, kitab Injil. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Daud, kitab Zabur. Dan yang keempat, ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Kenapa mereka dianggap mengkafiri ayat-ayat Allah? Sebab semua Nabi dan Rasul itu mendapatkan tugas yang sama dari Allah SWT untuk menyeru manusia hanya menuhankan Allah. Sedangkan orang-orang Yahudi menganggap bahwa Uzair itu anaknya Allah. Orang-orang Nasoro menganggap bahwa Al-Masih itu anaknya Allah. Ini jelas merupakan pelanggaran besar terhadap ayat-ayat yang telah Allah titipkan kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka dari kalangan Bani Israel, baik itu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan juga mereka menolak yang didakwahkan oleh Rasulullah. Maka dulu sudah kita kaji Bapak Ibu ya, di Ali Imran ayat ke 64 ya. Di ayat 64 Allah SWT mengingatkan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dun arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Ini yang Allah sampaikan. Qul katakanlah wahai Rasul, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawain, kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian. Kalimat yang sama yang Allah syariatkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan tugas untuk menyeru manusia untuk menyembah Allah. Bisa kita lihat yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Toha, Bapak Ibu. Ketika Allah SWT berdialog dengan Nabi Musa di Bukit Sinai, ayat 14. Kata Allah SWT, Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fa'budni, maka sembahlah Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Ini risalah yang Allah titipkan pada Nabi Musa, menyeru Bani Israel untuk hanya menyembah Allah. Kemudian kita lihat di Al-Baqarah ayat 83. Allah SWT mengingatkan, Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Ini umatnya Nabi Musa, juga umatnya Nabi Isa. Apa pesannya? La ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ini kan sama dengan yang Allah sampaikan kepada Rasulullah di An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang Allah sampaikan di surah Al-Isra ayat 23.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk tidak menyembah kecuali Allah. Bagaimana dengan orang-orang Nasoro? Juga sama, Bapak Ibu. Kita lihat yang Allah ceritakan di Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ayatnya 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Jadi orang yang menganggap Al-Masih adalah Tuhan, kata Allah SWT, dia telah kafir. Wa qala al-Masihu, dan Al-Masih telah berkata, ini ucapannya Nabi Isa, ya Bani Israil a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, karena Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini yang Nabi Isa sampaikan kepada Bani Israel. Kemudian apa kata Nabi Isa? Innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad, maka sungguh-sungguh haramallahu, Allah haramkan alaihi, atasnya, al-jannata, surga. Jadi kata Nabi Isa, orang yang musyrik haram masuk surga. Kalau haram masuk surga kemana Bapak Ibu? Neraka. Kenapa? Mereka kafir. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah di neraka. Wa ma lidzolimina min ansor, dan tidak ada untuk orang-orang yang dolim penolong. Ini yang Allah kecam kepada mereka. Nabi Isa-nya mengingatkan untuk menyembah Allah, tapi mereka menyembah Allah juga menyembah Nabi Isa. Sehingga oleh Allah dikecam. Kenapa sih kalian mengingkari ayat Allah yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil, yang ada dalam Zabur? Kemudian di penghujung Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menanyai Nabi Isa ketika beliau masih hidup, ya. Ayat 116, 117. Wa idh qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau telah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Jadi Allah pernah menanyai Nabi Isa, apakah Nabi Isa pernah nyuruh manusia menyembah dirinya, juga menyembah ibundanya? Apa jawaban Nabi Isa, Bapak Ibu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah mungkin aku mengatakan yang bukan milikku. Jadi ketuhanan bukan miliknya Nabi Isa. Ketuhanan bukan miliknya ibunya Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Kemudian apa kata Nabi Isa? In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku pernah mengatakan, pasti panjenengan tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Panjenengan tahu yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu yang ada pada panjenengan. Innaka, sesungguhnya engkau, anta engkau, allamul ghuyub, maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. 117 Al-Maidah. Nabi Isa bilang begini, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum.
tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang panjenengan perintahkan kepadaku. Jadi semua nabi dan rasul itu ketika menyampaikan risalah dasarnya perintah Allah, bukan dari keinginan dirinya. Apa yang Nabi Isa sampaikan kepada Bani Israil? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kalian Allah, karena Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini pesannya sama. Tetapi kenyataannya kemudian ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, orang-orang ahli kitab dari kelompok Yahudi, orang-orang ahli kitab dari kelompok Nasoro tidak mau mengimani Nabi, tidak mau mengimani Al-Quran. Dengan sendirinya mereka tidak mengimani Taurat, tidak mengimani Injil. Maka oleh Allah dikecam, kenapa kalian mengkafiri ayat-ayat Allah? Jadi kalau menolak Al-Quran, dengan sendirinya menolak Taurat, menolak Injil, menolak Zabur. Karena risalah itu satu. Bahkan tidak hanya Nabi Musa dan Nabi Isa, Bapak Ibu. Nabi Nuh juga mengajak kaumnya hanya untuk menyembah Allah. Misalnya kita lihat ya di Al-Quran surah Al-A'raf. Ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya syariat yang Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul itu ada kesamaan. Utamanya pada perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya 59 Al-A'raf ya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin adib. Laqad sungguh-sungguh. Sungguhnya dua Bapak Ibu ya. La sungguh, qad juga sungguh. Kalau bahasa Jawa nih sa teman-teman nih. Ini untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kuat. Jadi double taukid. Arsalna, kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, kemudian Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada untuk kalian Tuhan selain Allah. Kan kalimatnya sama dengan la ilaha illallah. Kemudian di Al-Quran surah An-Nisa Allah menyampaikan begini Bapak. 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, ayah awhayna, kami telah wahyukan ilaika kepadamu, kama sebagaimana awhayna kami telah wahyukan ila Nuhin, kepada Nabi Nuh. Tadi perintah menyeru manusia untuk menyembah Allah saja telah Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Kemudian Allah menyebutkan di antaranya wa auhayna ila Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismaila, Nabi Ismail, wa Ishaqa, Nabi Ishaq, wa Yaqub wal asbati, al asbat. Siapa al asbat? Keturunan Nabi Yakub. Nabi Musa itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Harun keturunan Nabi Yakub. Nabi Isa juga keturunan Nabi Yakub. Kan Nabi Yakub itu oleh Allah dikaruniai 12 putra. Dari sinilah kemudian menjadi bangsa yang disebut dengan Bani Israel. Kemudian Allah menyebut di antara al-asbat itu siapa? Wa Isa, Nabi Isa. Artinya syariat yang Allah berikan kepada Nabi Isa sama dengan yang Allah berikan pada Nabi Nuh, sama dengan yang Allah berikan pada Nabi
Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Wa Ayyub, Nabi Ayub juga bagian dari al-asbat. Wa Yunus, Nabi Yunus juga sama. Wa Haruna, Nabi Harun. Wa Sulaiman, Nabi Sulaiman. Wa ataina Dawuda Zaburo, dan telah kami berikan kepada Nabi Dawud kitab Zabur. 164 masih An-Nisa. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Rasul-rasul sungguh telah kami ceritakan kepadamu wahai Rasul min qablu, dan sebagian Rasul tidak kami ceritakan. Dan Allah telah mengajak Musa untuk bercakap-cakap. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, ayat 98, kecaman yang sangat keras. Karena ayatnya jelas. Dalam Taurat jelas, dalam Injil jelas, dalam Zabur jelas. Al-Quran yang Allah kirimkan kepada Rasul sebagai penutup itu juga mempertegas apa yang sudah Allah turunkan sebelumnya, tapi oleh mereka ditolak. Teorinya kan begini Bapak Ibu, kalau orang sudah mendapatkan informasi awal, kemudian ada informasi yang datang memperkuat, lebih mudah ngandel. Tapi kenapa mereka tidak? Nanti kita akan lihat lagi. Kemudian ayat 99, Allah juga menyampaikan kecaman lagi. Kalau ayat pertama tadi untuk diri mereka, mereka mengkafiri ayat-ayat Allah. Untuk ayat 99, ini terkait perilaku mereka terhadap orang beriman. Dirinya menolak, kemudian mereka berusaha untuk membuat orang lain sesat. Maka ayat 99 Allah mengajukan pertanyaan. Ini kecaman lagi. Lima tasudduna an sabilillah. Kenapa kalian menghalang-halangi orang dari jalan Allah? Maka kelompok ahli kitab dari kalangan Yahudi di Madinah di abad ke-7 itu berupaya keras untuk memurtadkan orang-orang yang sudah beriman. Kita lihat ayatnya di suratul Baqarah yang sudah kita kaji. Ayatnya 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaro. Wadda sangat menginginkan. Jadi pengen nemen Bapak Ibu. Kasirun kebanyakan, bukan sedikit. Min ahlil kitabi dari ahli kitab, lau seandainya yaruddunakum kalian murtad. Jadi oleh Allah diingatkan, orang-orang ahli kitab di Madinah saat itu sangat menginginkan agar orang-orang yang sudah masuk Islam itu murtad. Sehingga ada yang kemudian datang pura-pura beragama Islam, tapi hatinya kafir. Maka ayat-ayat tentang orang-orang munafik juga turunnya di Madinah, bukan di Mekah. Kenapa? Mereka berupaya memurtadkan orang-orang beriman. Mim ba'di imanikum kuffaro, sesudah mereka beriman kembali kepada kekafiran. Kenapa sih? Mereka menginginkan agar orang-orang beriman itu murtad, yang belum beriman dihalang-halangi. Kata Allah, penyebabnya hasadan, dengki. Kenapa dengki? Karena mereka menginginkan Nabi dan Rasul itu dari kalangan mereka. Tapi Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail. Mereka pengen dari keturunan Nabi Ishak, tapi oleh Allah dipilih dari keturunan Nabi Ismail. Maka muncullah kedengkian. Oleh Allah diingatkan, orang beriman hati-hati,
karena mereka akan berupaya untuk memurtadkan kalian. Dan di antara mereka sendiri juga saling menyalahkan, Bapak Ibu. Misalnya kita lihat ya, di Al-Baqarah 113. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Orang Yahudi mengatakan kepada orang Nasara, mereka tidak tahu apa-apa. Orang Nasara mengatakan kepada orang Yahudi, mereka tidak tahu apa-apa. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Kemudian oleh Allah sampaikan, kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Demikianlah ucapan orang-orang yang tidak tahu seperti ucapan mereka. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Allah yang nanti akan memutuskan perkaranya atas apa yang mereka perselisihkan. Ini kecaman yang kedua terkait dengan upaya mereka menghalang-halangi orang untuk masuk Islam. Penyebabnya apa tadi Bapak Ibu? Kedengkian, hasad. Ya. Kemudian kecaman Allah yang ketiga di ayat 99, tabghunaha iwaja. Mereka menginginkan agar orang-orang itu menjadi bengkok. Jadi mereka tidak ingin orang itu lurus. Pengennya orang itu bengkok. Bengkok itu apa Bapak Ibu? Ya tidak lurus. Lurus itu menyembah Allah, hidup sesuai dengan aturan Allah. Tapi mereka pengennya tidak. Hidup itu ya sakarpe dewek, itu namanya bengkok. Makanya oleh Allah orang beriman diingatkan. Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sebagai aulia. Aulia ini jamak dari kata waliyun. Maka maknanya tidak satu. Aulia artinya wali-wali. Apa arti wali? Satu, teman setia. Berteman boleh, tapi orang beriman hanya boleh berteman setia dengan orang mukmin. Teman setia itu apa sih? Teman yang mau watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Maka hanya bisa dilakukan oleh orang yang berada dalam satu jamaah. Jamaah al-Islam. Karena apa? Tidak mungkin kan orang yang berbeda keyakinan mengingatkan panjenengan untuk menyembah Tuhan yang panjenengan sembah. Lah menyalahi nanti yang mereka yakini kan. Maka berteman setialah dengan orang-orang mukmin. Yang kedua makna aulia adalah pemimpin. Di Ali Imran 28 juga Allah sudah ingatkan. La yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak layak orang mukmin itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Tidak layak orang mukmin itu ya jadikan orang mukmin sebagai pemimpin. Contoh yang gampang apa Bapak Ibu? Dalam sholat berjamaah. Kan tidak mungkin kita mau jamaah terus imamnya agamanya beda kan. Pimen ngopak. Jadi orang karuan kan. Harus agamanya sama. Tidak hanya agamanya sama. Oleh Rasulullah ditetapkan yang paling banyak tahu Quran, paling banyak hafalannya. Kalau sama,
paling banyak tahu hadis, paling banyak hafalan hadisnya. Kalau sama, paling dulu hijrah. Kalau sama, paling dulu masuk Islam. Kalau sama, baru paling tua usianya. Padahal sholat jamaah berapa lama? Sholat jamaah tidak lama. Paling 10-15 menit selesai. Tapi yang mimpin harus orang yang paling. Iya. Nah, kadang-kadang kita milih pemimpin untuk 5 tahun yang akan datang, padu Bapak Ibu. Ngerti padu? Bukan padu, tukaran. Sak ketemu itu padu namanya. Paduana kan itu kan. Bislah sapa musapa, pokoknya melepuning kotak suara, terus ya sekarang merem apa. Sapa musapa itu namanya padu, padu milih. Ini untuk jamaah 5 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang sholat kita tertib, sing imami siapa? Fulan baik. Bahkan tidak hanya 5 perkara ini kan, kesehariannya pun menjadi tolak ukur. Kayak Qur'ane akeh apalane, hadisnya pinter. Tapi wonge jarkoni ajeng imam ya. Wonge jarkoni. Pinter ngajar ora pinter nglakoni. Bisane jarkoni. Jare kongon urip karo tangga apik, tapi karo tangga wong kae ala ya kok. Bukan ala bahasa Arab ya. Kalau ala bahasa Arab kan di atas, kita ala bahasa Jawa. Ala. Terus medite naudzubillah ya. Terus apa maning? Angger metu-metu pokoke kanthok kaya wis. Pokoke disateti kabeh keburukane. Are barang paning imam maning, ajeng imami Pak, sampean tidak menjaga muruah. Itulah. Untuk tugas 10 menit padahal kriterianya begitu luar biasa. Tapi kadang-kadang untuk tugas 5 tahun tidak dipikiri begitu. Karena apa? Masih banyak orang yang berpikir sing penting nain ya dipilih. Ada dikepret abang-abangan pada medeng-medeng kan begitu. Murah banget 5 tahun 1.000 sadina pira kuwi Bapak Ibu. Ya, makanya kalau pemilihan apapun pilih yang terbaik. Ya. Wong tuku jeruk sing paling apik ya Bu ya. Iya, kalau beli jeruk, beli semangka, beli pisang kan milih temenan ya. Hilang sing paling apik gitu. Pak ana sing bosok, ya sing ora pati bosok. Ana sing bosoke 3/4, ana sing bosoke setengah, ana sing sepertiga ya kue berarti. Sing paling cilik kekurangannya kan gitu ya. Ini aulia Bapak Ibu pemimpin. Pemimpin itu di depan apa di belakang Bapak Ibu? Di depan ya, namanya pemimpin masa di belakang. Di depan. Kalau di depan kan diikuti kan? Lalu yang diikuti tidak benar bagaimana? Dikindile ka mlakone ka cicak mana mene ya sini burik kayak terkapi keprimen kayak Pak. Nah itu. Ini makna aulia yang kedua ya, pemimpin. Kemudian yang ketiga makna aulia adalah pelindung. Wali itu pelindung. Jadi orang mukmin itu ya minta pelindungan kepada orang mukmin. Ini sudah Allah ingatkan. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah aulia sebagian yang lain. Ini yang diingatkan oleh Allah. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Tiling-tiling Bapak Ibu. Kalau kamu berpaling kepada mereka, maka kamu bagian dari mereka. Ini Allah ingatkan. Jadi anggapnya dengan ngelirik ke mana baik,
ngelirik ning ahli kitab, ora pernah ngelirik ning wong mukmin, ya njenengan berarti anggota himpunan kana. Soalnya liriknya mana baik sih? Wa may tawallahum, agamanya Islam. Tapi begitu menikah, ikuti cara mereka. Ya, mau contoh. Laki-laki dan perempuan itu ketika belum menikah, maka haram berdua-duaan. Wong berdua-duaan aja haram, apalagi cekel-cekelan. Apa maning cekel temenanan Bapak Ibu. Cekel-cekelan kan kayak ngora temenanan ya. Dolan ke temenan, angger dolanan kan ora temenanan ya Pak. Berarti kan cekel-cekelan kan kayak ngora temenanan. Cekel temenan ya haram. Lah durung nikah foto. Sing lanang nyekeli pundake sing wadon. Kowe ora haram kaya kowe. Ya haram. Sing wadone nyekeli dengkule sing lanange. Ya haram. Ini bukan aturan al-Islam. Tapi kenapa banyak orang muslim kemudian ikut-ikut? Ini melanggar Al-Maidah 51. Berarti kalian berpaling kepada mereka. Nanti kalau mau foto habis nikah, lho Pak, pandalani undangan pimbin. Ya nikah nisit nembe nyebar undangan kan. Dinikahkan dulu gitu kan, nikahkan dulu, habis itu mau dipoto, tempel undangan, resepsinya habis nikah kan benar kan. Ditulis di bawahnya foto sesudah nikah, bukan foto sebelum nikah. Halalan toyiban kan begitu. Kalau sudah nikah kan sah, pandi gandeng ya oleh, pandi gendong ya oleh Bapak Ibu. Boleh, anggar kuat kan begitu ya. Wis jenengan anggar kuat gendong bojone, gendong mana Pak? Ya digendong karo mlaku. Anak takon lagi apa? Membuktikan sudah jadi istri tak gendong. Sing pan protes apa? Wong salah. Wis. Paling kan pada mencep-mencep dasare kok ganjenemen kaya kowe. Ini kita orang muslim ikuti aturan Islam. Ya. Contoh yang kedua Bapak Ibu. Makan itu diatur oleh Allah. Ada ayatnya. Prakteknya dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, duduk. Tapi coba lihat, kalau resepsi pimpin gue, melu siapa kira-kira Bapak Ibu? Tapi itu kekinian Pak. Ya mau kekinian, mau kebelakangan. Kita orang muslim itu ikuti SOP. Kalau kemudian datang ke resepsi tidak mendapati kursi, ya lurus jagongan lemprak ke orang apa-apa. Celananya anyar ya Pak, orang apa-apa. Daripada melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Apa sebabnya? Tadi sudah Allah sampaikan, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah menyaksikan atas apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan ikuti orang-orang yang tabghunaha iwaja. Jangan ikuti orang-orang yang bengkok. Kenapa? Nanti di mahsyar tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi yang kemarin-kemarin datang ke resepsi masih begitu, ya nanti kalau datang ke resepsi jangan begitu. Apa primen gawa kursi dewek-dewek? Pan ngendi, pan kondangan, ning ngendi, ning gedung pertemuan. Kan ini gawa kursi. Jare kursi ini lah, gawa kursi. Kayak ngangel temen ya Pak.
Wis piringe gede, amba laka kursine ngadeg gitu kan. Wis kaya kowe maam karo ngobrol. Pelanggarannya pirang-pirang. Minumnya tangan kiwa. Yang resepsi campur baur lanang wadon. Pelanggaran. Tolong Bapak Ibu ya, jenengan yang mau hajatan diperhatikan, ini pesan saya. Ya, bukan anda sing mantu dalam waktu dekat, biasanya habis Idul Fitri ini ada yang mantu. Ya, diperhatikan. Ya, jangan sampai sudah keluar biaya banyak, tetapi ternyata pelanggaran. Kan rugi double, Pak. Jadi ini primen. Ya ikuti aturan Rasul. Meskipun nanti orang bilang di wong ka zaman modern isi tradisional, jawab ora papa. Wong ka orang melu perkembangan zaman ora papa. Itu kan penak kan. Iya wong hajatan ya duitnya panjenengan. Kenapa harus mikiri orang lah? Kecuali sing membiayai kan apa ya? Wis bu, nyenengan penhajatan meneng bae tak posinyong ya wis sakar penjenengan mana? Ada anak sing ngeposi kayone durung apa? Durung. Bahkan yang pernah saya sampaikan ya, orang muhajatan itu dibuat sederhana bisa, dibuat luar biasa ya bisa. Tergantung nih ya. Yang penting habis hajatan jangan ngeluh. Duh kayong getun berhajatan pimensi utangnya akeh. Cari tanggane punggane siapa ya. Iya. Wong yang wajib itu kan akad nikahnya, kemudian walimah. Iya. Jadi kalau mau sederhana bisa, kata Rasulullah, aulim walau bisatin. Adakan walimah walaupun hanya nyembelih 1 ekor kambing. Jangan mengubah hadis. Ya hadis Bapak. Syatin dikandi ayam. Aulim walau bisatin, hadisnya begitu. Adakan walimah walaupun seekor kambing. Saya lagi membacakan hadis, jangan ngubah-ngubah hadis. Wani-waninya jenengan ya. Perkara prakteknya kemudian mampunya ayam ya silakan. Sekarang kan sudah luar biasa. Di era tahun 90 ya kalau walimah bukan ayam, Pak. Iwak gesek sing asin. Bukan gesek bandeng. Gesek asin. Terus endoke melek. Orang merem. Lah di tahun 90-an kan memang era susah. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Kalau bapak walimah, anak-anaknya menunggu. Begitu pulang, belum sampai ke rumah, disambut dengan penuh kegembiraan. Iya, meskipun endoke melek, iwake gesek, tenteni. Sekarang sing endoke merem, iwake bandeng, bapaknya datang nyangking, anaknya orang bu. Ya. Iya, apa Pak berkat meneng bayi orang. Itu yang dihari-hariatkan walimah. Maka bisa dibuat sederhana. Akad nikah sudah, adakan walimah. Ngundang aja tetangga kanan kiri depan belakang teman misalnya. 100 orang sembelihkan kambing supaya semuanya kebagian ya dimasak kuahnya yang banyak. Ya nanti kan makan bareng-bareng selesai. Kayaknya hemat Bapak Ibu. 10 juta kayaknya cukup. Ya, cukup 10 juta.
Iya. Nah, punya modal banyak bagaimana Pak? Kalau punya modal banyak ya uangnya kasihkan pada anak aja. Ini nanti Bapak nikahkan kamu sederhana ya nak. Nah Bapak duitnya buat apa? Nanti buat hadiah pernikahan aja. Tak belikan tanah. Rumahnya bikin sendiri. Nah, tanah itu mana? Oh, tanah bisa larang regane ya Pak. Iya. Walau untuk satu rumah kan ya lumayan. Sudah. Ini berprinsip hemat sederhana tapi syariatnya dapat. Ya. Jadi jangan ikuti orang-orang yang bengkok. Ini diingatkan oleh Allah di ayat 99 Al-Maidah ayat 51. Kemudian oleh Allah diingatkan lagi, Innallaha sesungguhnya Allah la yahdil qaumad dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Apa dolim? Hah? Apa dolim? Dolim itu orang yang menganiaya diri sendiri. Dolim menganiaya diri. Ada dolal. Dolal itu sesat. Dolal. Kalau walad dolin itu sesat. Tapi kalau dolim pakai mim itu menganiaya diri. Makanya aja dolim ge, aja menganiaya. Ada menganiaya diri, ada menganiaya orang lain. Kemudian Bapak dan Ibu, ditutup dengan pernyataan Allah di ayat 99, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ini penting diingat-ingat Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerentekkan, apa yang kita pikirkan dalam pantauan Allah. Dan dicatat. Surah Al-Infitar Allah menyampaikan, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna kan ini menenggap ya lamu nama pada apal nggak takunin ada lain wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya lamuna wis ngono ditelang Quran ini juz sama Quran itu Quran ya. Kita kadang-kadang bilang, "Kue itu Quran Pak, si juz sama kan Quran." Iya, jadi Quran ke sing gede, sing ciri karena juz sama gitu ya. Quran. Juz sama itu kan juz 30 kan? Juz 30 ya, nanti dicek. Memang begitu kan Bapak Ibu. Apal nggak diuji ndadak lalen, sebabnya ndadak sih ya. Ya ora sapa lah. Kalau diuji itu perasaannya tadi cilik, sing uji tadi gede gitu kan. Nah, makanya deklar nakoni. Jadi wong nakoni ku lebih hebat daripada yang ditakoni ya Pak. Ini diperhatikan Allah menyaksikan kita. Jangan sampai nanti ketika di mahsyar kita jadi orang yang menyesal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kalau jadi orang Islam ya total, jangan ngederi. Kewo kayak ngederi ya, kadang katon Islam, kadang katon duduk kan ngederi Pak. Anak sekolah saja itu punya identitas. Jadi kan diteni ya Pak. Anak-anak sekolah itu kalau hari Rebo Kemis seragamnya tidak ada yang sama. Rebo Kemis. Kalau Senin Selasa tas sama. SD ya abang putih, SMP ya biru putih, SMA
abu-abu putih. Tapi coba perhatikan jenengan. Hari Rebo Kamis itu punya seragam identitas sekolah namanya. Coba sekarang ada siswa yang seragamnya sekolah lain. Sekolah A datang ke sekolah B. Begitu masuk ditakoni security ini, kamu anak sekolah mana? Sini Pak, ini seragamnya kayak gue. Iya Pak, seragamnya rusak. Lalu seragamnya siapa? Kakangnya. Kan ditakoni Pak. Karena apa? Dianggap bukan bagian dari sekolah itu. Ini perkara seragam. Tapi jangan lupa, itu identitas. Kalau kita orang muslim, ya identitasnya muslim. Berperilakulah seperti orang muslim. Jangan sampai orang muslim berperilaku dengan agama lain. Namanya sinkretis. Sinkretis itu mencampur adukan. Iya, jangan campur adukan. Kita menghormati orang-orang yang berbeda agama, silahkan. Karena kata Allah juga lakum dinukum waliyad. Tapi ya kita jangan tiru-tiru mereka. Dan kita pun tidak mengajak mereka untuk tiru-tiru kita, kan Pak? Ya, kita semua punya identitas, punya aturan. Silakan. Itulah yang disebut dengan tasamuh. Apa tasamuh? Toleransi. Silakan. Toleransi. Apa sih toleransi itu? Membiarkan orang dengan keyakinannya, orang dengan amaliyah agamanya masing-masing. Kalau begini damai. Itu. Jadi jangan kemudian dicampur aduk orang karu-karuan. Akhirnya tidak jelas nanti. Ke agama apa dong ya kan begitu ya. Campur aduk. Enggak, harus punya identitas ya. Selesai ayat 99. Kita tutup Bapak Ibu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.